Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan di pengantar praktek kebidanan ini, saya akan membahas tentang respectful midwifery care yang memang sekarang perlu kita perhatikan ya, bagaimana perawatan bidan itu yang respect terhadap wanita. Dan ini erat kaitannya itu dengan woman center care atau asuhan yang berpusat pada wanita. Nah, kenapa RMC, RMC atau Respectful Midwifery Care ini penting untuk kita perhatikan dan penting untuk kita terapkan. Nah, kita perlu tahu alasan yang sebenarnya. Melihat bagaimana angka kematian ibu yang saat ini tuh masih tinggi. Terus kemudian dengan kematian angka angka kematian ibu ya yang masih tinggi ini, dengan adanya berbagai upaya di belahan dunia, salah satunya di Indonesia dengan adanya bidan, tenaga kesehatan, dan sebanyak-banyaknya bidan, ternyata itu tidak menjawab gitu ya, belum menjawab selama ini bagaimana sebenarnya untuk menurunkan angka kematian, karena masih tinggi ya sampai sekarang. Nah, oleh karena ini, salah satunya adalah suatu model ini atau program ini yaitu Respectful Midwifery Care. Nah, mengapa ini ada? Salah satu yang menjadi latar belakang adalah adanya di respect and abuse, yang mana ini disingkat dengan DNA. Ini adalah sebuah konsep yang terkait erat dengan kekerasan dalam pelayanan obstetri dan ginekologi. Nah, jadi banyak sekali yang telah didokumentasikan di banyak negara di seluruh dunia bahwa, dan beberapa penelitian itu membuktikan bahwa perempuan itu yang pernah mengalami DNA oleh petugas kesehatan ini lebih kecil kemungkinan untuk melayani atau melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga justru tidak akan mendapatkan akses pelayanan kesehatan ya. Karena ini tanpa disadari ya, salah satunya juga karena bullying dan lain-lain. Nah, menurut Browser dan Hills tahun 2010 ini menggambarkan 7 kategori layanan kebidanan yang termasuk dalam DNA selama persalinan. Contohnya, ada pelecehan fisik. Jadi, banyak hal yang dilakukan di sini terkait dengan pelecehan fisik. Di sini dalam pertolongan persalinan, misalkan tidak mengindahkan persalinan atau asuhan sayang ibu yang sekarang sudah diterapkan tentunya. Jadi kalau dulu itu masih belum begitu memperhatikan ya. Jadi kalau dulu itu masih kayak menjahit, itu bawahnya itu ditaruh biar kita mudah untuk menjahit, itu di bawahnya itu masih ditaruh pispot kayak gitu ya untuk. Nah, ini sebenarnya juga masuk dalam pelecehan fisik sih ya, karena kita tidak memberikan kenyamanan dan banyak hal lain. Kemudian ada pelecehan seksual. Ya, jadi tidak sedikit juga pelecehan seksual ini terjadi antara tenaga kesehatan, entah dokter dengan pasien, bidan dengan pasien, itu banyak. Dan juga pelecehan verbal, ya. Jadi pelecehan verbal, entah itu non verbal juga ya, tapi kebanyakan verbal di sini dengan kata-kata. Dulu kalau bidan itu kan terkenal galak ya, jadi dengan kata-katanya, dengan ini. Tapi kalau sekarang nggak bisa kalau bidan itu galak. Kebanyakan bidan itu sudah sekarang mulai inovatif, justru memberikan kenyamanan dan asuhan sayang ibunya lebih tinggi kalau sekarang ya. Kemudian adanya stigma dan diskriminasi. Kemudian banyak sekali hal-hal seperti malpraktek, terus hubungan buruk antara perempuan dan penyedia layanan kesehatan, dan kondisi serta kendala dari sistem kesehatan, entah itu terkait akses ataupun yang lain. Nah, ini adalah kategori dalam DNA selama persalinan. Nah, kemudian RMC sendiri itu apa sih? Jadi RMC ini adalah pelayanan kebidanan yang berpihak kepada perempuan. Ya, jadi ini memang menekankan juga kepada woman center care, karena dalam layanan kebidanan, asuhan yang berpihak pada perempuan itu adalah filosofi dasar dan pendekatan praktis yang secara sadar itu dipilih dalam pemberian layanan
pada perempuan yang dibangun melalui interaksi yang baik dan saling terbuka untuk menciptakan. Nah, ini perlunya hubungan yang kolaboratif ya antara perempuan dan seorang bidan. Nah, filosofi ini mengakui dan saling menghormati keahlian, kekuatan, dan kelebihan perempuan maupun bidan, dan memiliki fokus yang seimbang antara pengalaman perempuan dan juga kesehatan atau kesejahteraan dari ibu dan bayinya. Nah, prinsip-prinsip dari RMC ini adalah yang pertama bersifat emansipatoris, kemudian memberdayakan perempuan, kemudian adanya kemitraan perempuan dengan bidan, kemudian ada layanan holistik untuk perempuan, jadi terintegrasi juga, terus hubungan kolaboratif antara perempuan, bidan, dan profesi kesehatan. Itu adalah prinsip-prinsip RMC. Selanjutnya, di sini ada karakteristik, ada 7 karakteristik pelayanan kebidanan yang menerapkan RMC. Seperti apa sih contohnya? Jadi, yang pertama adalah perempuan terlindung dari cedera fisik atau perlakuan buruk. Contohnya tidak menggunakan kekerasan, termasuk perempuan ini termasuk menampar, memukul, mencubit kalau lagi jengkel gitu. Aduh, mencubit karena kan kadang kalau orang bersalin kalau sampai ada menendang bidannya, menendang suaminya dan berbagai macam ya. Tapi dengan adanya teknologi dan juga perkembangan di sini kita memberikan kenyamanan kepada pasien sehingga sudah tidak ada lagi juga akhirnya kejengkelan yang menimbulkan kekerasan. Terus kemudian menyentuh perempuan itu untuk menunjukkan dengan perhatian dengan cara yang sesuai konteks masing-masing. Apalagi seorang ibu bersalin, ibu hamil gitu ya. Kemudian memberikan kata-kata yang menenangkan. Makanya salah satunya belajar tentang hipnoterapi, ini selalu berpikir positif, memberikan kata-kata yang menenangkan. Nah, ini salah satu upaya atau salah satu contoh dari penerapan RMC, karena perempuan ini terlindungi dari cedera, baik fisik ataupun perlakuan yang buruk. Kemudian perempuan ini mendapatkan haknya atas informed consent dan informed choice, yang mana dalam layanan kesehatan, perlu sekali kita mengenalkan diri kepada perempuan dan pendamping, siapa kita, mau apa kita, gitu. Terus mendorong pendamping untuk selalu bersama perempuan, itu jika diinginkan. Jadi memang seperti persalinan, itu harus ditungguin ya pendamping atau keluarga. Terus memfokuskan diri kepada perempuan, bukan hanya pendampingnya, tapi fokus pada perempuan. Terus mendorong perempuan dan pendamping untuk bertanya apabila ada hal-hal yang memang perlu diklarifikasi atau bertanya sejelas-jelasnya untuk kepada tenaga kesehatan. Terus merespon pertanyaan secara jelas, sopan dan jujur. Nih, kita sebagai tenaga kesehatan harus merespon pertanyaan itu secara jelas, sopan dan jujur. Dan begitu juga si perempuan pasien itu juga melakukan hal demikian. Jadi kalau ditanya agar tidak menyulitkan, kita sebagai tenaga kesehatan itu ya harusnya jelas, sopan dan jujur pula. Terus kemudian menjelaskan prosedur apa yang akan dan sedang dilakukan. Kita selalu menginformasikan ya apa yang dilakukan, apa yang akan dilakukan, dan sekarang lagi ngapa, kondisinya seperti apa, hasilnya seperti apa, itu harus kita jelaskan. Kemudian memberikan informasi tentang temuan pemeriksaan, hasil pemeriksaan selalu disampaikan. Pada persalinan, membolehkan perempuan itu memilih posisi yang diinginkan. Jadi sebagian besar kalau di tempat kita itu masih posisi litotomi. Nah, tetapi di sini perlunya kita memberikan pilihan-pilihan, ya, memilih posisi yang diinginkan tentunya aman dan nyaman. Kemudian mendapatkan persetujuan sebelum melakukan segala tindakan. Jadi selain informed consent, informed choice atau pilihan, kita juga harus pastikan bahwa kita juga mendapatkan informed choice atau persetujuan terhadap semua tindakan yang kita lakukan. Nah, kemudian RMC yang lain, poin yang lain adalah kerahasiaan dan privasi terlindungi. Jadi kita harus memberikan informasi itu tentang klien atau pasien, tidak memberikan informasi itu tentang klien atau pasien kepada orang lain tanpa persetujuan. Misalkan kalau memang suaminya nggak boleh, nah itu juga perlu kita pikirkan ya, ini terkait apa, kepada keluarga yang lain, apalagi jangan sampai teman-teman memberikan informasi misalkan
pasien atau yang dipakai untuk praktek dan lain-lain kepada orang lain, itu nggak boleh ya, karena pasien itu punya hak, kita harus menghargai, dan itu salah satu dari respectful midwifery care, itu adalah kerahasiaan. Kemudian harus menyimpan catatan medis pasien ini di tempat yang aman. Kemudian menggunakan ruangan yang terpisah selama tindakan berlangsung sehingga privasi ini benar-benar terjaga. Nah, kemudian menutupi bagian tubuh perempuan selama tindakan berlangsung. Jadi kita misalkan posisi litotomi, memasang KB atau apapun, kita harus benar-benar menutupi tubuh perempuan tersebut. Nah, selanjutnya perempuan diperlakukan dengan martabat dan rasa hormat. Jadi setidaknya kita itu harus berbicara dengan sopan kepada perempuan dan pendampingnya, serta tidak menghina, mengintimidasi, mengancam, atau memaksa perempuan atau pendampingnya. Itu nggak boleh ya dalam memberikan asuhan. Selanjutnya, perempuan ini diperlakukan secara adil dan tanpa diskriminasi karena kita perlu berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh perempuan. Kemudian menghormati perempuan dengan atribut penampilan, pekerjaan, pendidikan, suku, status sosial, ekonomi, disabilitas, identitas gender, dan orientasi seksual yang dimiliki. Bahwa kita tahu bahwa suatu perempuan, kita yang berfokus pada suatu perempuan WCC ya, Women Center Care, yang mana perempuan itu adalah manusia atau unik ya. Jadi manusia yang unik, terutama perempuan, dan kita harus memandang sebagai whole person, manusia seutuhnya, yang mana dia itu memiliki psikologi, biopsikologi, terus kemudian sosial, spiritual, dan ada budaya dan banyak hal lagi, sehingga kita harus memperlakukan itu adil dan tidak boleh membeda-bedakan. Entah itu status sosial atau apapun, itu tidak boleh membeda-bedakan. Jangan sampai, wah yang datang ke pasien saya ini ke tempat saya kok naik mobil gitu. Terus ada lagi yang datang ternyata naik motor, sehingga perlakuan kita berbeda. Itu nggak boleh. Terus kemudian ini perempuan itu harus diberikan asuhan terbaik sesuai kebutuhan seperti yang sudah kita bahas kemarin. Ingat ya, sesuai kebutuhan, bukan manipulasi kita sebagai tenaga kesehatan. Dan kita harus memberikan pilihan asuhan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan. Kemudian merujuk perempuan ke fasilitas kesehatan lain, dan untuk kebutuhan rujukan medis atau institusi lain untuk kebutuhan rujukan psikososial dan legal. Jadi kita tidak boleh merujuk pasien dikarenakan suatu sebab bukan karena indikasi, dan merujuk tempatnya itu juga harus kita komunikasikan karena kaitannya dengan jaminan sosial dan lain-lain seperti yang sudah kita bahas di perkuliahan kita sebelumnya. Kemudian di sini tindakannya adalah perempuan tidak pernah diabaikan atau ditahan. Contohnya, tidak memiliki kebijakan menahan perempuan atau bayi karena tidak sanggup bayar. Ini nggak boleh. Mendorong perempuan untuk memanggil bidan jika dibutuhkan. Jadi harapannya bidan memang tidak dibutuhkan. Istilahnya tidak ada masalah, kita harus memantau ya. Bagaimana? Karena kita harus memahami bahwa ada asuhan berkesinambungan atau continuity of care di dalam asuhan kebidanan. Kemudian kita harus merespon panggilan perempuan itu secara tepat dan tidak meninggalkan perempuan itu sendirian atau tanpa pendampingan. Misalkan dalam persalinan kala 1, proses pembukaan tengah malam ini biasanya Bu Bidan tidur, nanti kalau sudah lengkap baru bangun. Nah ini nggak boleh. Harusnya Bu Bidan juga harus menungguin, memberikan asuhan-asuhan kalau seperti yang sudah diajarkan nantinya di sini teman-teman. Itu kan asuhan komplementer ya, pelengkap ya, diberikan pijatan, diberikan relaksasi, diajak ada comfort measure dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam pendekatan RMC ini harus memenuhi prinsip layanan yang berpusat pada wanita seperti yang kita bahas kemarin, yaitu Women Center Care yang mengedepankan hak perempuan itu dengan 3 prinsip penting, yaitu ketersediaan berbagai macam pilihan untuk perempuan, kemudian akses layanan yang mudah dijangkau, keterjangkauan bagi semua perempuan, dan layanan yang berkualitas. Jadi berupa informasi, kemudian akses, dan kualitas. Nah,
ketersediaan berbagai macam pilihan untuk perempuan itu ada apa? Dari informasi lengkap. Jadi perempuan itu harus mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat tentang pilihan terhadap obat-obat atau tindakan medis untuk dirinya. Kemudian, seorang perempuan itu juga harus mendapatkan metode yang aman, sehingga perlu diberikan pilihan berbagai jenis prosedur, tindakan medis sesuai kebutuhan, dan menggunakan teknologi tepat guna serta aman. Karena misalkan seperti yang sudah saya jelaskan, saya ceritakan kontrasepsi. Kita jelaskan kontrasepsi, ada berbagai kontrasepsi, dan yang kontrasepsi yang cocok untuk si ibu ini apa? Kelemahan, kekurangannya apa? Kita berikan beberapa pilihan. Kemudian poin yang terakhir adalah pilihan. Sehingga di sini, setelah perempuan itu tahu akan semua pilihan, maka perempuan itu berhak diberikan beberapa pilihan terkait obat-obatan dan memilih tenaga kesehatan yang akan menanganinya. Selain itu, perempuan juga berhak mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan tenaga kesehatan pasangan atau keluarga. Apalagi di sini kalau dalam persalinan itu ada perencanaan persalinan atau program P4K. Program perencanaan, pencegahan, persalinan dan komplikasi, yang mana di sini kan ada berbagai, kita kan memberikan, kita kan harus meminta siapa yang akan menolong persalinan. Terus nanti persalinan di mana, ditungguin di mana, dan berbagai macam. Nah, di situ kita juga akan bisa mulai memberikan pilihan-pilihan, sehingga salah satunya adalah tempat rujukan itu juga, dan menggunakan asuransi apa, sehingga di sini si pasien itu dan keluarganya itu tuh benar-benar paham ya, atau menentukan pilihan dan tahu berapa banyak atau apa saja sih kekurangan dan kelebihannya, sehingga nantinya ini dapat menetapkan pilihannya. Kemudian yang kedua adalah akses layanan yang mudah dijangkau dan keterjangkauan bagi semua perempuan. Nah, harapannya di sini ada akses layanan yang harus dijangkau oleh perempuan yang memerlukan layanan. Kalau sekarang kan banyak ya, ada PKD di setiap desa, bahkan ada fasilitas kesehatannya. Dan obat-obatan juga harus tersedia dengan lengkap dan harus menawarkan banyak layanan yang menguntungkan. Terus diupayakan untuk dapat memungut atau biaya itu juga terjangkau dan memberikan layanan yang tepat waktu. Nah, jadi layanan yang berkualitas seperti memberikan pelayanan yang menghargai perempuan, tidak ada stigma, tidak mendiskriminasi, serta menjaga kerahasiaan. Terus kemudian tuh seluruh perempuan dalam RMC ini itu berhak mendapatkan layanan kesehatan tanpa membedakan, baik dia status ekonominya seperti apa, entah pakai Mandiri atau BPJS, kemudian bagaimana status perkawinannya, meskipun itu hamil tanpa suami dan lain-lain. Nah, itu kan harus malah justru tugas bidan harus mengkondisikan dengan baik gitu ya. Terus usianya, entah itu usia yang berisiko atau tidak, latar belakang pendidikan dan sosialnya, pandangan agama, karena kita tahu agama kita beragam ya, ada 6 agama di Indonesia, dan satu agama yang sama aja pandangannya juga akan berbeda. Nah, ini Bu Bidan harus paham tentang itu, dan hati-hati terkait juga politik, ada ras atau kelompok etnis atau preferensi sosial, seksual. Nah, selain itu, layanan yang berkualitas mampu memberikan layanan dengan teknologi tepat guna dan aman untuk perempuan. Di sini contohnya layanan yang berkualitas adalah memberikan asuhan kebidanan itu dengan SOP dan bukti ilmiah terbaru. Jadi makanya bidan-bidan sekarang pendidikannya minimal, kemarin kan masih D1, kemudian sekarang minimal D3 ya. Tapi D3 itu sebagai pelaksana. Ada lagi pendidikan S1 yang profesi dan lain-lain. Karena apa? Dengan itu teman-teman akan lebih bisa untuk mencari bukti ilmiah terbaru melalui jurnal-jurnal, dengan banyak membaca, sehingga apa yang diberikan kepada pasien itu ya update gitu. Terus untuk pembersihan sisa konsepsi pada perempuan yang mengalami keduduran menggunakan aspirasi vakum manual atau obat-obatan bukan kuret yang tajam, itu adalah beberapa contoh layanan yang berkualitas. Nah, ini referensi yang saya ambil. Jadi berikut adalah penjelasan tentang respectful midwifery care. Silahkan teman-teman pahami dulu, dan nanti kita akan
bertemu dalam Zoom setelah teman-teman menyimak video ini. Baik, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.